Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama untuk David's Main Bible Study. Dan kali ini kita akan membahas bagian yang kedua dari eksposisi kitab Yunus. Dan kita akan melihat dari Yunus pasal yang ketiga hingga pasal yang keempat. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong, mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah, dan kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Bantu sertai kami Tuhan, kami lemah tanpa Tuhan, kami berdoa Engkau menolong, menyertai dan menuntun kami dalam jam pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan untuk kitab Yunus, dan ini adalah bagian kedua atau bagian terakhir dari eksposisi kitab Yunus ini, dan kita akan melihat dari pasal yang ketiga dan pasal yang keempat. Di pasal sebelumnya kita sudah melihat mengenai pembukaan dari kitab Yunus ini, pasal 1 dan pasal 2, di mana Yunus menerima panggilan Tuhan, kemudian dia melarikan diri dari panggilan itu, dia naik kapal, ada badai, dia dibuang, kemudian ditelan oleh ikan, dan dia berdoa di dalam perut ikan. Kita lihat di pasal yang kedua minggu lalu. Dan kali ini kita akan melihat apa yang terjadi selanjutnya dari kehidupan dan perjalanan Yunus ini. Kita lihat di pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, bahwa pesan Tuhan kembali datang kepada Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Nah, kita lihat bahwa kitab Yunus ini terbagi menjadi 2 bagian besar. Dan kedua bagian itu seperti paralel atau cermin satu sama lain. Pasal 1 kita melihat bagaimana panggilan Allah datang kepada Yunus. Dan di pasal yang ketiga kita melihat panggilan yang sama datang lagi kepada dia untuk kedua kalinya ini. Lalu di pasal yang kedua kita melihat Yunus berdoa dari perut ikan. Dan di pasal yang keempat nanti kita akan lihat bagaimana Yunus berbicara dan berdoa juga kepada Allah. Tetapi justru dengan suatu kesan yang berbeda di sana. Nah, lihat kembali saudara. Di sini dikatakan bahwa datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Nah, di pasal 1 ayat yang pertama, firman Tuhan datang kepada Yunus dan respon atau tanggapan Yunus yaitu adalah melarikan diri dari panggilan itu. Di sini Allah kembali memanggil dia dengan pesan yang sama. Jadi pesan Tuhan tidak berubah meskipun nanti kita lihat sikap dari Yunus ini berubah. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Lalu apa yang terjadi saudara? Lihat di ayat yang ketiga, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Nah, kali ini dengan pengalaman yang sudah dialaminya, Yunus pergi ke Niniwe sesuai dengan perintah Tuhan. Gambaran mengenai Niniwe di sini unik. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, artinya bahwa kota ini besar. 3 hari perjalanan luasnya. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa kota ini kota yang besar, kota yang maju, dan pada zaman itu Niniwe adalah pusat peradaban dari kekaisaran Asyur. Lalu di ayat yang keempat Yunus menyampaikan pesannya. Dan pesan ini sederhana. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Kalimat ini saudara sebenarnya bermakna ganda. Kata ditunggang balikan ini bisa berarti dihancurkan. Ini adalah kata yang dipakai juga dalam Kejadian pasal 19 ayat yang ke-25. Dikatakan bahwa dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuhan-tumbuhan di tanah. Ini berbicara mengenai ketika Allah menghukum Sodom dan Gomora. Tetapi juga kata tunggang balikan ini, ditunggang balikan ini dipakai dalam Ulangan 23 ayat yang kelima, tapi dengan kesan yang berbeda. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Nah, kata mengubah di sini bahwa Allah telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Kata mengubah ini adalah kata yang sama yang dipakai dan diterjemahkan dengan ditunggang balikan di sini. Sehingga pesan yang Yunus sampaikan di sini unik, bahwa nanti 40 hari lagi akan terjadi salah satu dari kedua hal ini.
sesuai dengan tanggapan dari penduduk Niniwe. Jika mereka bertobat, maka Tuhan akan mengubah bencana itu menjadi kebangunan rohani. Tetapi jika mereka berkeras hati, maka akan ada kehancuran bagi mereka. Menarik bahwa justru Yunus mengharapkan kehancuran mereka. Nah, sebagai catatan bahwa besar kemungkinan Yunus lakukan pesan atau dia keliling dan memberitakan itu, nampaknya apa yang Yunus katakan itu lebih dari sepenggal kalimat ini, bahwa 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Tetapi ini yang dicatat di sini, karena ini adalah inti dari pesan yang Yunus sampaikan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Lihat di pasal yang ketiga ini, ayat 5 hingga ayat yang ke-9. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di Abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Kembali saudara, ini adalah tanggapan yang unik. Lihat di ayat yang kelima. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Tanggapan ini di luar perkiraan. Mereka menunjukkan pertobatan di sini. Memang kata bertobat tidak langsung dituliskan di sini, tetapi kita perhatikan bahwa sikap yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe ini adalah sebuah tindakan pertobatan. Saya mengutip dari David Guzik, dia mengatakan demikian. Pertobatan dimulai dengan percaya kepada Allah. Saat kita percaya kepada pribadi dan firman Allah, kita diberikan kekuatan yang mengubahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Saudara dapat melakukan banyak hal lain yang berhubungan dengan pertobatan. Tetapi jika semua itu tidak diawali dengan sikap hati yang percaya kepada Allah sepenuhnya, maka semua hal itu hanya perbuatan yang tidak berguna dalam kedagingan kita. Jadi semua harus dimulai dengan iman, semua harus dimulai dengan percaya kepada Allah. Nah, pertobatan orang-orang Niniwe ini ditunjukkan dengan sikap berpuasa dan mengenakan kain kabung. Ini adalah sebuah bentuk tindakan penyesalan yang amat dalam. Nah, pertobatan ini juga tidak hanya terjadi pada rakyat itu, tapi sampai kepada raja mereka. Lihat di ayat yang ke-6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di Abu. Ini adalah sebuah sikap merendahkan diri, merendahkan hati yang benar-benar mau bertobat. Pertobatan membawa kita kepada kesadaran untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Lalu ayat yang ke-7. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Ini adalah sebuah hal yang menunjukkan bahwa pertobatan itu terjadi secara masif. Tidak ada yang terkecuali di sana. Di ayat yang ke-8, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Pertobatan ini juga tidak hanya bersifat simbolis, tetapi ada tindakan nyata yang mereka lakukan. Mereka berseru dengan keras kepada Allah. Lalu ada perintah untuk haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Mereka menyadari kesalahan itu. Bahwa sikap pertobatan dimulai dengan kesadaran akan hal salah apa yang sudah kita lakukan. Kita perlu menyadari bahwa sebagai manusia kita cenderung melakukan hal yang jahat. Sehingga kesadaran akan hal itu penting untuk membawa kita kepada pertobatan. Mengerti bahwa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang dikatakan kemudian saudara? Lihat di ayat yang ke-9. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu. Sehingga kita tidak binasa. Nah, bandingkan bagian ini dengan pasal 1 ayat yang ke-6 dari kitab Yunus. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Artinya bahwa mereka sadar bahwa yang bisa mereka lakukan adalah berharap penuh kepada belas kasih dan kasih karunia Allah. Dan ini menarik bahwa ini justru diangkat atau disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah sebelumnya.
Nah, ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kita di sini dari pertobatan orang-orang Niniwe ini. Yang pertama, mereka bertobat karena mendengarkan firman Tuhan yang Yunus sampaikan. Yunus tidak memulai dengan memberikan kesaksian tentang pengalamannya kepada mereka. Padahal bisa dikatakan bahwa pengalaman Yunus itu sangat luar biasa. Bayangkan jika ada di antara kita yang mengalami seperti Yunus. Tentu kita akan lebih sering membicarakan hal itu dan membanggakan pengalaman itu. 3 hari 3 malam dalam perut ikan, saudara. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi di sini kita lihat bahwa yang membawa pertobatan adalah kekuatan dari firman Tuhan itu sendiri. Dan bukannya kesaksian, pengalaman pribadi atau kemampuan kita atau pengetahuan kita atau hal-hal yang lain. Paulus mencatat demikian dalam Roma 1 ayat 16 mengenai Injil. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ini menjadi hal yang penting untuk kita renungkan, untuk kita lihat. Bahwa yang membawa kepada pertobatan yang sejati adalah pengenalan akan firman Allah. Melihat bahwa firman Allah itu menyingkapkan, membukakan kepada kita kesadaran kepada kita bahwa kita adalah manusia berdosa. Dan di dalam firman Allah kita menemukan bahwa kita hanya bisa bergantung kepada kasih karunia Allah untuk hidup dalam keselamatan dan di dalam hubungan kasih dengan Allah. Yang kedua, saudara, bandingkan dengan para pelaut yang ada di pasal yang pertama. Mereka bertobat karena melihat kejadian yang luar biasa, badai yang begitu hebat dan bahkan mengancam nyawa mereka. Tetapi orang-orang Niniwe ini tidak melihat tanda apa-apa, mereka hanya mendengar apa yang Yunus sampaikan. Iman yang sejati bertumbuh lewat pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Lalu yang ketiga, pertobatan mereka dimulai dengan mendengar firman Tuhan, ditandai dengan sikap hati yang mau merendahkan diri, dan kemudian ada tindakan nyata yang diambil. Hati yang bertobat menyadari bahwa apa yang dilakukan sebelumnya itu salah. Mereka mengatakan bahwa haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang salah dan dari kekerasan yang dilakukannya. Keempat, pertobatan yang sejati membuat kita menyadari bahwa kita bersalah di hadapan Allah sehingga kita memerlukan atau meminta pengampunan dari Dia. Mazmur 51 ayat 6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Dan yang kelima, Yunus sendiri bisa dengan sungguh-sungguh menyampaikan hal ini sebab dia mengalami yang namanya pertobatan itu. Kita bisa lihat ini di dalam doanya di pasal yang kedua itu. Nah kemudian saudara, apa yang terjadi saat orang-orang Niniwe ini menunjukkan pertobatan mereka? Lihat di pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi di sini dan perlu kita cermati dengan benar di sini. Bahwa ketika dikatakan maka menyesalah Allah, bukan berarti bahwa Allah tidak tahu apa yang terjadi, lalu kemudian menyesal dan berubah. Tetapi di sini bagaimana penulis kitab Yunus menggambarkan dari sudut pandang manusia terhadap apa yang dia lihat. Dalam teologi, hal ini disebut dengan antropomorfisme. Maksudnya apa? Yaitu penggambaran dengan menyematkan hal-hal manusiawi atau aspek-aspek manusiawi kepada oknum lain. Nah, contoh dari penggunaan ungkapan seperti ini adalah dalam Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Atau kemudian 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa sepertinya Allah memiliki anggota tubuh secara fisik seperti manusia. Tangan, telinga, mata. Tetapi di dalam Yohanes 4 ayat 24, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah itu roh. Jadi ketika kita membaca bagian-bagian ini, kita perlu mengerti bahwa ini adalah bagaimana penulis itu menggambarkan dari cara pandangnya sebagai manusia. Ungkapan bahasanya dari sebagai manusia. Nah, mengenai hal bahwa ketika kita membaca di dalam Alkitab, muncul ungkapan-ungkapan seperti Allah menyesal ini, seperti tadi, bukan berarti bahwa Allah tidak tahu apa yang terjadi dan kemudian dia menyesal seperti manusia menyesal. Tidak. Allah mengetahui segala sesuatu. Dia adalah Allah yang omniscient, artinya Allah yang maha tahu. Mungkin ilustrasinya seperti begini. Katakanlah saudara menulis sebuah drama. Menulis ceritanya. Kemudian saudara juga sebagai pemain dari drama itu. Nah, di dalam cerita itu, katakanlah bahwa saudara hendak berjalan untuk duduk di ruang tamu. Tiba-tiba telepon berbunyi.
dan saudara kemudian berbalik dan mengangkat telepon itu. Dari sudut pandang penonton, orang akan melihat bahwa oh berarti dia berubah pikiran. Karena sebelumnya dia akan pergi untuk duduk, tetapi kemudian karena telepon berbunyi, dia berbalik dan mengangkat telepon. Itu dari sudut pandang penonton. Tapi dari sudut pandang saudara sebagai penulis dari cerita itu, saudara tahu bahwa nantinya saudara akan ke sana untuk duduk, tapi kemudian telepon akan berbunyi. Nah, sampai di sini saya berharap bahwa ini cukup jelas untuk menolong kita mengerti akan hal ini. Jadi dari ilustrasi itu atau contoh yang saya angkat itu, bahwa kita katakanlah sebagai penonton itu. Jadi yang kita lihat bahwa sepertinya ada perubahan yang terjadi, tapi dari sudut pandang Allah tidaklah demikian. Nah, yang kedua saudara, orang-orang Niniwe ini menerima belas kasihan Allah dengan terluput dari kehancuran dan malapetaka itu. Nah, pesan yang sama masih berlaku saat ini, bahwa dengan bertobat sungguh-sungguh dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita luput dari hukuman kekal dan masuk kepada hubungan kasih dengan Allah dan menikmati hubungan itu yang kekal di sorga. Nah, perhatikan kembali bahwa makna kata dari tunggang balikan ini kembali kepada isu ini saudara, yang artinya berubah dari malapetaka kepada keselamatan. Itulah yang terjadi di sini. Keadaan berubah karena pertobatan mereka, maka berubah kepada sesuatu yang baik. Jika kitab ini berakhir pada pasal 3 ini saudara, maka sejarah akan mencatat dan menggambarkan Yunus sebagai nabi yang terbesar, bukan? Lagi pula bahwa mengkhotbahkan suatu pesan yang memotivasi ribuan orang untuk bertobat dan berbalik kepada Allah, itu pencapaian yang luar biasa. Tetapi Allah tidak melihat hal-hal yang lahiriah atau penampilan luar. Tuhan melihat hati. Dan Allah melihat apa yang dirancangkan, diniatkan di dalam hati. Itulah sebabnya ada kelanjutan dari pasal 4 ini. Karena di pasal 4 nanti kita akan melihat bagaimana pikiran dan niat hati Yunus itu muncul di sana. Allah mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati dan pikiran Yunus. Dan Tuhan mau mengubahkan itu. Tuhan mau mengajarkan kepada nabinya suatu pelajaran yang sangat penting. Lihat saudara di pasal yang keempat ayat yang pertama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Pasal 3 dan 4 ini banyak kejutan. Kita melihat bagaimana orang-orang Niniwe yang terkenal brutal bisa bertobat. Dan sekarang kita melihat bagaimana seorang nabi Tuhan yang diperintahkan untuk menyampaikan peringatan dan panggilan pertobatan justru menjadi kesal dan marah karena orang-orang yang dia sampaikan firman atau beritakan firman itu justru bertobat. Ini sesuatu yang cukup aneh. Tetapi bukan hanya aneh, sangat aneh saudara. Karena Yunus sangat kecewa dengan keberhasilan khotbahnya. Saya sendiri saat menyiapkan khotbah ini kemudian merenungkan bahwa ya saya membayangkan bagaimana ketika katakanlah saya berkhotbah dan ribuan orang bertobat. Justru saya akan senang. Tetapi di sini Yunus tidak. Nah, kita tidak boleh melewatkan kuatnya perasaan Yunus di sini. Karena ungkapan dalam bahasa Ibrani itu sangat kuat. Dikatakan bahwa sangat mengesalkan hati Yunus. Artinya dia begitu sangat kesal akan hal ini. Tetapi ini menunjukkan bagaimana Yunus belum sepenuhnya memahami, menerima, dan mengerti kehendak Allah. Dan dia belum melihat hati Allah yang mau menjangkau mereka yang terhilang. Yunus sendiri meminta belas kasihan Allah. Dan menikmati belas kasihan Allah itu ketika dia diselamatkan dari badai dan dari perut ikan. Tetapi sekarang justru dia membenci ketika belas kasih itu diperluas kepada orang lain. Pertanyaannya, bagaimana jika Allah memperlakukan Yunus seperti Yunus ingin Allah memperlakukan orang-orang Niniwe? Nah, bagaimana dengan kita? Hal ini menjadi pertanyaan yang besar bagi kita untuk kita boleh merenungkan dan mengerti akan hal ini. Lalu saudara di ayat yang kedua, dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Di sini kita lihat kembali Yunus berdoa. Tetapi isi doanya adalah keluhan dan keberatan atas apa yang Allah lakukan. Menurut Yunus, Allah melakukan hal yang salah. Dan Yunus bilang bahwa itulah mengapa saya tidak mau pergi ke Niniwe dulu. Nah, menarik untuk kita lihat bahwa isi keluhan dan keberatan Yunus ini adalah karena Allah itu Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Di sini saudara, Yunus marah karena Allah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang dianggap musuhnya. Terkadang dan mungkin sering kita jatuh pada sikap yang sama seperti Yunus, di mana kita merasa marah, kecewa saat melihat orang yang menyakiti atau merugikan kita, yang menurut kita layak mendapat teguran dari Tuhan, justru mendapat belas kasih Allah saat mereka bertobat. Dan terkadang hal itu mengganggu kita.
Jika kita ada dalam keadaan ini, maka kita perlu bertobat dan berdoa agar Allah melawat hati kita. Yunus memiliki teologi yang benar tentang karakter Allah. Dia tahu karakter Allah yang penuh kasih itu. Tetapi hal itu nampaknya hanya ada di kepalanya dan bukan dalam hati dan sikapnya. Kembali pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Lalu di ayat yang ketiga, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Jadi saking kecewanya, saking marahnya, Yunus bahkan meminta untuk Allah mencabut nyawanya saja. Karena apa? Dia tidak tahan dengan apa yang dia lihat itu. Lalu bagaimana Allah berurusan dengan Yunus? Di ayat yang keempat hingga ayat yang ke-11 kita lihat terlebih dahulu ayat yang keempat. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Pertanyaan Allah kepada Yunus ini sederhana, tetapi langsung menegur karakter Yunus. Adalah hal yang tidak masuk akal bagi Yunus untuk marah terhadap belas kasih Allah bagi Niniwe. Yunus dalam mengungkapkan kemarahannya terhadap Allah, jujur tentang perasaannya. Ini sesuatu yang baik saat kita terbuka kepada Allah, bukan? Tetapi kita tidak boleh berpikir bahwa semua perasaan kita terhadap Allah adalah hal yang dibenarkan. Ada beberapa alasan di sini. Yang pertama, kemarahan Yunus itu tidak berdasar dan tidak bisa dibenarkan. Sebab yang layak mengadili dan menjatuhkan hukuman itu Allah. Yang kedua, kemarahan Yunus itu tidak berdasar dan tidak bisa dibenarkan. Sebab justru dia diutus kepada orang-orang Niniwe ini supaya mereka bertobat. Dan belas kasihan adalah konsekuensi logis yang diterima dari pertobatan itu. Yang ketiga, kemarahan Yunus ini tidak berdasar dan tidak bisa dibenarkan. Sebab meskipun orang-orang Niniwe itu nanti pada kemudian hari akan dipakai Allah untuk menghukum orang Israel. Tetapi itu berarti bahwa orang Israel sendiri, karena mereka juga tidak bertobat. Jadi harusnya Yunus bisa melihat bahwa jika Niniwe yang begitu brutal bisa bertobat dan menerima belas kasih Tuhan, maka demikian juga dengan Israel yang adalah bangsa pilihan Allah. Bahwa jika mereka bertobat, mereka akan dipulihkan dan diluputkan. Dalam Alkitab, Allah sering mengajukan pertanyaan. Karena pertanyaan-pertanyaan itu mengungkapkan hati kita. Pertanyaan itu menempatkan kita di tempat yang tepat di hadapan Allah. Karena dia memiliki hak untuk menanyai kita dan kita wajib memberikan jawaban kepada dia. Allah bertanya kepada Adam dan Hawa saat mereka jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Di manakah engkau? Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Allah bertanya kepada Kain. Di mana Habel adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Allah bertanya kepada Yesaya. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Tuhan Yesus bertanya kepada Yudas, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Dan Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jika kita berpikir bahwa kita marah kepada Tuhan, dia akan menanyakan pertanyaan yang sama kepada kita seperti yang dia tanyakan kepada Yunus. Layakkah engkau marah? Dan jawabannya harus selalu tidak, Tuhan. Sebab apa? Semua jalan Tuhan itu benar, meskipun kita belum memahaminya. Ayat yang kelima, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timur. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Di sini saudara kita lihat bahwa ketika Tuhan bertanya kepada Yunus, layakkah engkau marah? Yunus tidak memberikan jawaban kepada Tuhan dan dia memilih untuk pergi ke luar kota dan masih mengharapkan hukuman dijatuhkan atas Niniwe ini. Nah, apa pelajaran yang akan Tuhan berikan di sini? Lihat di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, bertumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat, lalu mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia, lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Nah, Allah adalah Allah yang sangat kreatif di sini. Di sini Tuhan memakai makhluk yang sederhana, pohon jarak dan ulat, untuk mengajarkan pelajaran yang penting bagi Yunus. Sama seperti Tuhan menyiapkan ikan besar untuk menelan Yunus, sekarang dia menyiapkan tanaman khusus dan hewan khusus ini, ulat ini, untuk berurusan dengan Yunus, untuk mengajarkan Yunus pelajaran yang penting. Pertama, di sini kita lihat saudara bahwa Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Ini adalah pertama kali kita menemukan bahwa Yunus dikatakan berbahagia di sini. Yunus senang di sini. Dia senang karena akhirnya setelah semua balas kasih yang Tuhan tunjukkan kepada orang lain, Tuhan akhirnya melakukan sesuatu untuk dia. Tetapi ini adalah sikap yang egois dari Yunus. Bahwa dia lebih senang orang lain dihukum
meskipun yang Allah inginkan adalah bahwa mereka itu bertobat. Lalu di ayat yang ke-9, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Kita melihat di sini bahwa sikap Yunus yang bisa kita katakan agresif dan frontal. Sebelumnya Allah bertanya pertanyaan yang sama, tetapi Yunus tidak menjawab. Tetapi sekarang dengan pengalaman dari pohon jarak dan ulat itu, Yunus menunjukkan kekesalan yang luar biasa. Dia bilang bahwa selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu bagaimana Allah menjawab Yunus? Lihat di ayat yang ke-10 dan ke-11. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Di sini Allah menunjukkan poin yang penting dalam kitab ini, bahwa Allah peduli terhadap orang-orang Niniwe itu. Bahwa mereka juga adalah yang Dia ciptakan menurut gambarnya. Bahkan mereka adalah orang Asyur. Tanggapan Tuhan kepada Yunus di sini menunjukkan kepada nabi ini bahwa nabi ini belum benar-benar atau tidak mengenal Allah seperti yang Yunus pikir dia tahu. Pelajarannya jelas bahwa tidak hanya perhatian Tuhan terhadap manusia itu melampaui Israel, tetapi Allah benar dalam menunjukkan belas kasih itu dan perhatiannya kepada mereka. Pelajaran kepada Yunus ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah dari semua manusia. Dan sebagaimana kita yang sudah diselamatkan oleh Allah, Allah mau agar orang lain juga datang kepada pengenalan yang benar akan Dia dengan iman yang sungguh di dalam Kristus. Kita melihat bahwa Allah menyiapkan banyak hal di sini. Allah menyiapkan ikan untuk menelan Yunus, tanaman jarak untuk menaungi Yunus dari panas, bahkan menentukan ulat untuk memakan pohon jarak, dan juga angin timur yang panas yang datang kepada Yunus itu. Tetapi hal utama yang Allah persiapkan di sini adalah justru hati, pikiran, dan sikap dari Yunus itu sendiri. Untuk dia bisa melihat bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih dan belas kasihan itu. Allah mau untuk menjangkau manusia yang terhilang. Allah adalah Allah yang misionaris. Dari kisah Yunus ini juga kita belajar bahwa Allah adalah Allah yang memberi kesempatan kepada umatnya untuk bertobat dan berubah. Termasuk kepada hambanya. Kita bisa melihat dalam catatan Alkitab bagaimana para tokoh Alkitab seperti Abraham, Yakub, Musa, Daud, Petrus, dan lain-lain yang pernah jatuh. Tetapi saat mereka bertobat, Allah memulihkan mereka. Tetapi ingat, bahwa betapapun contoh-contoh ini adalah hal yang luar biasa dari para tokoh Alkitab ini di mana Allah memulihkan mereka, tetapi kita tidak boleh menggunakan itu sebagai alasan untuk berbuat dosa. Orang yang berkata bahwa saya dapat terus berbuat dosa karena saya tahu Allah akan mengampuni saya adalah orang yang tidak memahami tentang mengerikannya dosa itu dan tidak melihat dan menghormati kekudusan Allah. Karakter Yunus menggambarkan sikap yang sering kita lakukan di mana kita sering berubah sesuai dengan keadaan. Di menit sebelumnya Yunus mengkhotbahkan firman Tuhan, tetapi menit berikutnya dia tidak mentaati dan melarikan diri dari tugasnya. Saat berada di dalam perut ikan dia berdoa agar diluputkan, tetapi sekarang dia meminta Allah untuk mengambil nyawanya. Dia menyerukan agar Niniwe bertobat, tetapi dia sendiri tidak mau bertobat. Dia menyampaikan teguran dan pesan Tuhan, tetapi saat Niniwe bertobat dia justru kesal dan marah. Di akhir dari kitab ini, kita tidak melihat tanggapan dari Yunus. Kita tentu berharap bahwa pada akhirnya Yunus menyadari kesalahannya dan bersyukur atas pekerjaan Allah, bahwa Allah melawat orang-orang Niniwe dan Yunus menjadi seorang nabi Tuhan yang diubahkan. Kita memang tidak melihat tanggapan Yunus, tetapi bagaimana dengan pertanyaan itu jika datang kepada kita? Apakah kita sadar bahwa orang-orang yang tanpa Kristus itu terhilang? Apakah kita memiliki belas kasihan bagi mereka yang terhilang itu? Bagaimana kita menunjukkan belas kasih itu? Apakah kita memiliki kepedulian terhadap orang-orang di kota kita, di lingkungan kita, yang mana mungkin hanya sedikit menerima atau melihat kesaksian tentang Injil? Apakah kita berdoa agar Injil disampaikan kepada orang-orang yang belum mendengar Injil di berbagai belahan dunia? Dan apakah kita mau untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada? Apakah kita bersuka cita ketika orang berdosa, bertobat, dan percaya kepada Juru Selamat? Kiranya ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan. Saya ingin menutup dengan bagian ini, saudara. Bahwa di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini berbicara tentang keadaan Yunus itu adalah gambaran atau tipologi atau bayangan dari apa yang akan terjadi kepada Kristus, di mana dia akan disalibkan, mati dan dikuburkan, tetapi pada hari ketiga dia bangkit. Lalu Yesus berkata bahwa pada waktu penghakiman,
orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar dari Yunus. Matius 12 ayat 40 hingga ayat 41. Apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus lebih besar dari Yunus? Yesus lebih besar dari Yunus dalam pribadinya. Karena meskipun keduanya adalah orang Yahudi dan keduanya adalah nabi Tuhan, Yesus adalah anak Allah. Dia lebih besar dari Yunus dalam pesannya. Karena Yunus mengkhotbahkan pesan penghakiman, tetapi Yesus mengkhotbahkan kasih karunia dan keselamatan itu. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Yunus hampir mati karena dosanya sendiri, tetapi Yesus rela mati untuk dosa dunia. 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Pelayanan Yunus hanyalah kepada satu kota, tetapi Yesus adalah juru selamat seluruh dunia. Yohanes pasal 4 ayat 42, 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Ketaatan Yunus bukan dari hatinya, tetapi Yesus selalu melakukan apapun yang menyenangkan Bapa Surgawi. Yohanes 8 ayat 29. Yunus tidak mengasihi orang-orang Niniwe yang dia layani, tetapi Yesus memiliki belas kasihan bagi orang-orang berdosa dan membuktikan kasihnya itu dengan mati bagi mereka di atas kayu salib. Roma 5 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Di atas kayu salib Tuhan Yesus mendoakan pengampunan bagi mereka yang justru sedang menganiaya dia pada saat itu. Lukas 23 ayat 34. Tetapi Yunus justru menunggu di luar kota untuk melihat apakah Tuhan akan membinasakan orang-orang yang tidak disukai oleh Yunus ini. Yesus lebih besar dari Yunus karena dia adalah Tuhan. Kita harus memperhatikan apa yang Kristus katakan kepada kita. Orang yang menolak Kristus akan menghadapi penghakiman yang lebih besar. Karena semakin besar terang yang dinyatakan, semakin besar tanggung jawab yang dituntut. Dan dari bagian pelajaran tentang Yunus ini, kiranya kita belajar untuk mengerti dan memiliki kasih itu. Berdoa untuk Tuhan menaruh dalam hati kita. Mengasihi orang-orang yang belum datang kepada kebenaran itu. Dan mendoakan mereka agar kiranya Tuhan membuka jalan pertobatan bagi mereka, membuka kesempatan bagi mereka untuk mendengar Injil kasih karunia Allah. Dan juga kita berdoa agar Allah menolong kita untuk kita punya hati yang siap sedia dipakai oleh Allah kapan saja dan di mana saja untuk menjadi saksi dan memberitakan pengampunan Allah, memberitakan kasih karunia Allah bagi dunia yang terhilang ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu, firman yang sudah kami renungkan, kami berdoa Tuhan menolong untuk kami belajar dan bertumbuh di dalamnya. Bantu setiap kami di dalam kelemahan kami dan pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk menyampaikan pesan sukacita, kabar sukacita, Injil keselamatan-Mu Tuhan Yesus. Pakai kami dalam setiap area kehidupan kami untuk hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Tuntun pimpin sertai kami, berkati dan lindungi kami Tuhan, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami layani. Berkati sertai setiap kami Bapa, dan kiranya Tuhan Engkau sendiri yang menuntun, menolong, menyertai kami dan mengerahkan mata dan hati pikiran kami untuk selalu memandang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.